Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat saudara. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pengantara. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembahasan Alkitab, ya, kita lihat pengantara dalam pengertian bahasa Indonesia sebenarnya apa. Ya, kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda akan dapatkan suatu pengertian sebagai berikut. Orang, dalam kurung negara dan sebagainya, yang menjadi penengah, dalam kurung, dalam perselisihan atau perbantahan, dan sebagainya, atau penghubung dalam perundingan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengantara di sini adalah bisa orang, pribadi, negara, ataupun lembaga, organisasi, yang menjadi penengah di dalam perselisihan dari kedua belah pihak. Mungkin perselisihan antar negara, tentunya negara yang mewakili, atau perselisihan antara dua belah pihak, pribadi lepas pribadi, orang yang bisa mengantarai mereka. Atau umpamanya perusahaan ya, yang berselisih, yang bertikai masalah usaha, masalah bisnis, maka ada lembaga atau perusahaan yang bisa menengahi mereka atau mengantarai mereka agar mereka bisa mencapai kesepakatan atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Tentunya pengantara ini ya memiliki latar belakang atau kredibilitas yang mumpuni atau yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bertikai atau yang bermasalah. Dan mereka percaya, ya, yang bertikai atau beberapa pihak yang bertikai atau berselisih ini mempercayai pengantara ini, bahwa pengantara ini bisa menolong mereka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga terjadi rekonsiliasi atau terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berselisih di antara mereka, ya, yang berselisih, sehingga terjadi perdamaian. Nah, karena kita belajar tentang Alkitab, maka pengantara di sini berbicara antara Allah dengan manusia. Ya. Pengantara antara Allah dengan manusia itu sangat dibutuhkan, karena keadaan manusia yang berdosa dan semakin hari semakin merosot ya ke dalam keberdosaan manusia, terjerumus dalam lumpur dosa, sehingga manusia butuh pertolongan agar manusia tidak binasa dalam kebinasaan kekal. Ya. Oleh sebab itu, karena Allah itu suci, kudus, dan mulia, mau menolong manusia, mau menyelamatkan manusia, maka dia butuh pengantara agar manusia yang berdosa itu bisa diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, karena Allah itu kasih, maka dia berinisiatif untuk berusaha menjangkau umat manusia untuk kembali kepada jalan kebenaran Allah. Tentunya melalui pengantara atau orang-orang yang dapat dia gunakan ya, untuk menuntun mereka kembali ke jalan kebenaran. Seperti para nabi, Allah gunakan nabi-nabi ya, untuk mengingatkan umat manusia, mengingatkan umatnya. Nah, contohnya Nuh. Nuh Tuhan gunakan untuk mengamarkan manusia pada saat itu, bahwa Allah akan menghukum dunia ini dengan air bah, karena kecenderungan manusia itu semakin hari semakin jahat, sambil dia membangun bahtera. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa hanya 8 orang yang selamat, yang sebagian besar umat manusia pada saat itu binasa dengan air bah. Dan Abraham, Allah gunakan Abraham ya, untuk memberikan harapan kepada umat manusia. Allah berfirman kepadanya, melalui keturunannya, maka segala kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Tentunya berkat keselamatan yang dimaksudkan oleh Allah pada janji ini. Dan Musa ini Allah gunakan ya untuk datang kepada bangsa Israel yang berada di Mesir dalam penindasan, dalam penderitaan, dan kepada Firaun, bahwa Allah berencana untuk membebaskan mereka, mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Dan kepada Firaun ya, untuk menyampaikan agar Musa nyatakan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup, yang penuh kuasa,
dan mereka akan dituntun keluar untuk berbakti kepadanya di padang belantara. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah 7 ayat 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Jadi Musa ini yang sebagai pengantara dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kuat kuasa Allah. Seperti di dalam Ulangan 26 ayat 8 mengatakan, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Tuhan tuntun mereka, ya, dengan pimpinan Musa, dan kehadiran Allah dinyatakan kepada bangsa Israel itu melalui tiang awan di siang hari, sehingga dalam perjalanan mereka itu tidak kepanasan, dan tiang api di malam hari, sehingga mereka tidak kedinginan di padang gurun itu. Sehingga mereka tibalah di kaki gunung Sinai. Nah, pada saat itu Allah berfirman melalui Musa. Musa berbicara kepada bangsa Israel dengan sebagai pengantara. Lalu Allah turun, ya, datang lebih dekat, dia turun ke atas gunung Sinai dan berbicara kepada Musa, disaksikan oleh bangsa Israel akan kehadiran Allah di atas gunung Sinai, ya, sehingga bangsa Israel ketakutan. Tetapi itu tidak cukup dekat bagi Allah untuk menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel, karena Allah ingin lebih dekat dengan umatnya, ya, agar lebih mudah dalam berinteraksi antara orang berdosa dengan Allah, sehingga orang berdosa itu bisa merasakan bagaimana kasih Allah itu kepada mereka, kepada umat manusia. Sehingga Allah berfirman di dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Di atas gunung Sinai terlanjur jauh, ya, Allah datang di tengah-tengah mereka dan diperintahkan untuk membuat tempat kudus bagi Allah. Ayat 9 dalam Keluaran 25. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi tempat kudus itu adalah kemah suci yang Allah tunjukkan pada waktu Musa berada di atas gunung Sinai. Ya, bahwa kemah suci ini bentuknya, ukurannya, dan segala peralatannya yang harus dibangun oleh bangsa Israel, sehingga Allah bisa diam di tengah-tengah mereka. Seperti dikatakan dalam ayat 40, diingatkan lagi, ya, bahwa engkau membuatnya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Ka'bah yang dibangun oleh bangsa Israel itu telah ditunjukkan kepada Musa, ya, contohnya pada waktu dia berada di atas gunung Sinai, ya, seperti gambar dena ini, dena halaman Ka'bah, daerah Ka'bah, di mana di dalamnya ada kemah suci, ya, di mana kemah suci itu terbagi dua bagian, yaitu bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Di depan kemah suci pada dena ini ada baskom pencucian dan mezbah pembakaran. Nah, bilik yang suci ada 7 kaki dian, ada meja roti dan mezbah pedupaan. Dan di bilik yang maha suci ada tabut perjanjian, di mana di atas tabut perjanjian ada tutup pendamaian, mersisit atau Shekinah, di mana hadirat kemuliaan Allah nyata di atas tutup pendamaian tersebut. Dan bangsa Israel berkemah mengelilingi kemah tersebut, seperti dalam dena ini yang saya tampilkan, ya, bahwa setiap penjuru mata angin, utara, timur, selatan, dan barat, 3 suku berkemah mengelilingi kemah tersebut. Sehingga apa yang dikatakan bahwa Allah diam di tengah-tengah bangsa Israel memang nyata, bahwa Allah berada beserta mereka di tengah-tengah mereka, karena bangsa Israel berkemah mengelilingi
kemah suci, tempat kudus tersebut. Dan orang-orang Lewi dari Bani Kehat, dari Bani Merari dan Bani Gerson pun berkemah di sekitar mereka berdasarkan pembagian-pembagian yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Dan Anda bisa baca di dalam Keluaran pasal 26 dan seterusnya. Nah, adanya kemah suci atau Ka'bah ini, maka dibutuhkan orang-orang yang bertugas untuk melayani sebagai pengantara di kemah suci atau Ka'bah. Oleh karena tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Dikarenakan kemuliaan Allah, kesucian Allah, kekudusan Allah itu dapat membinasakan orang yang datang mendekat. Pengantara di sini, ya, dengan katakanlah dengan jabatan sebagai imam. Tapi saya berbicara sekarang mengenai tugasnya sebagai pengantara, bukan jabatannya. Kita akan bahas berikutnya tentang jabatan. Pengantara, tugasnya. Nah, kemah suci inilah yang menjadi tempat di mana umatnya atau orang berdosa datang untuk melakukan pendamaian dengan Allah, dengan membawa hewan yang akan dikorbankan dan darahnya akan diambil oleh seorang pengantara atau imam, di mana imam itu atau pengantara itu membawa sebagian darah itu ke dalam kemah suci, lalu memercikannya di hadapan tirai pemisah. Kalau itu kegiatan harian. Kalau kegiatan tahunan, maka pengantara itu harus membawa sampai ke bilik yang maha suci, yang dilakukan setahun sekali. Anda bisa baca dalam Imamat 4 dan sampai dengan Imamat 16. Nah, jadi Allah berinisiatif ya untuk menentukan siapa pengantara yang akan dia gunakan. Maka Allah menunjuk Harun dan keturunannya khusus untuk melayani sebagai pengantara atau dengan jabatan imam di dalam Ka'bah, ya, antara bangsa Israel dan Allah yang kemuliaannya, hadiratnya nampak dalam Ka'bah di atas tutup pendamaian. Oleh sebab itu dia disendirikan, dia disucikan, ditahirkan khusus untuk melayani pengantaraan antara bangsa Israel dengan Allah di tempat suci atau di tempat kudus tersebut, yaitu Ka'bah. Sehingga setiap pribadi atau kelompok atau kaum atau bangsa Israel yang berdosa melanggar perintah Allah, maka sebagai pengantara bagi mereka adalah Harun dan keturunannya melalui ritual keagamaan, yaitu sistem hewan korban, di mana orang berdosa datang ke halaman Ka'bah lalu menyembelih hewan korban itu, dia sendiri yang menyembelih, lalu pengantara mengambil darahnya sebagian, sebagian lagi dibuang di bawah altar pembakaran, lalu pengantara itu dengan jabatan imam dari keturunan Harun itu membawa masuk ke kemah suci, lalu dipercikan di hadapan tirai pemisah. Dan setahun sekali Harun sebagai imam besar, ya, dia harus melakukan pendamaian bagi seluruh umat pada saat itu, bangsa Israel. Dan baik dirinya, keluarganya, bangsa Israel, lalu dia lakukan upacara korban dengan membawa darah sampai ke bilik yang maha suci. Di depan tabut penyanyi itu dia percikan darahnya. Dan Anda bisa baca detailnya dalam Imamat pasalnya yang ke-16. Ya. Jadi itu kira-kira gambaran tentang tempat kudus atau kemah suci yang Allah perintahkan kepada Musa untuk didirikan, sehingga ritual keagamaan dapat dilaksanakan dengan perantaraan seorang imam sebagai pengantara antara umatnya dengan Allah pada saat itu. Dan pengantara tersebut bertanggung jawab setiap pelaksanaan upacara tersebut. Apabila mereka melakukan kesalahan, akibatnya fatal. Contohnya seperti anak Harun. Ya, Tuhan binasakan Nadab dan Abihu karena mereka menggunakan api asing untuk korban bakaran. Dan sebelum bertugas, ya, mereka itu harus apa? Menyucikan diri, membuat korban dan ditahirkan. Dan pada waktu penunjukan Harun dan keturunannya itu disahkan
melalui penumpahan darah hewan korban. Anda dapat baca di dalam Keluaran pasal 29 ayat pertama dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira sistem hewan korban yang Allah berikan kepada mereka agar mereka itu bisa dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan mereka. Sehingga Allah diam di antara umatnya. Nah, sistem pengantaran pada upacara keagamaan perjanjian lama yaitu berakhir pada saat kematian Yesus di kayu salib. Dengan tanda tirai pemisah di bilik suci dan bilik maha suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Sehingga ruangan bilik itu yang terdiri dari dua bagian menjadi satu. Tidak ada lagi bilik yang suci, tidak ada bilik lagi yang maha suci. Sehingga pelaksanaan upacara harian dan upacara tahunan tidak dapat lagi dilakukan karena biliknya sudah menyatu. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Sistem pengantaran pada perjanjian lama itu berakhir di saat tirai pemisah bilik suci dan bilik maha suci terbelah dua, di saat yang bersamaan Yesus mati di kayu salib. Lalu timbul pertanyaan, kalau pengantaran perjanjian lama telah berakhir pada saat kematian Yesus Kristus, kemudian siapa yang menjadi pengantara manusia dengan Allah yang suci, kudus, dan mulia itu setelah sistem korban pada Ka'bah itu berakhir? Itu pertanyaan. Karena kita belajar Alkitab akan memberikan jawaban kepada saudara. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi Yesus pengantara perjanjian baru yang darahnya berbicara lebih kuat, lebih lantang, lebih powerful untuk menyucikan umat manusia yang mau menerima dia sebagai pengantara perjanjian yang baru. Darah pemercikannya berbicara lebih kuat. Artinya kematiannya di kayu salib dengan mencurahkan darahnya, maka itu lebih berkuasa untuk mentahirkan setiap umat manusia, mendamaikan setiap umat manusia yang mau datang kepada Allah. Sebagaimana upacara pada perjanjian lama, orang menyembelih hewan dan darahnya itu sebagai darah perdamaian yang dibawa oleh pengantara ke dalam kehadapan hadirat Allah di kemah suci. Lebih lagi pada saat ini Yesus sendiri darahnya yang tercurah berbicara lebih kuat untuk mendamaikan setiap umat manusia yang percaya kepadanya sebagai pendamai agung, pendamai kudus bagi umat manusia dengan Allah yang suci, kudus, dan mulia itu. Karena pengantaran Yesus Kristus dalam perjanjian baru tidak membawa darah hewan korban seperti dalam perjanjian lama, akan tetapi darahnya yang tercurah di atas kayu salib sehingga ia mati untuk semua orang yang mau percaya dan menerima dia sebagai pengantara pendamaian. Seperti yang dia katakan sebelum dia ditangkap oleh tua-tua bangsa Israel dan diadili dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kita lihat sini bahwa darah perjanjian untuk banyak orang bagi pengampunan dosa, pendamaian, darah pendamaian bagi banyak orang yang mau terima dia sebagai pengantara pendamaian dengan Allah yang suci, kudus, dan mulia itu. Dalam Ibrani 12 ayat 24 kata pengantara dalam bahasa Yunaninya yaitu mesites berasal dari kata mesos atau tengah, yang artinya orang berjalan atau berdiri di tengah. Itu adalah istilah yang merujuk pada seseorang
yang melakukan fungsi sebagai berikut. Penengah antara dua pihak atau lebih. Negosiator atau perantara usaha atau bisnis. Ketiga, saksi dalam artian sah. Dan keempat, orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian tersebut. Nah, sering juga kita dengar istilah mediator, tetapi istilah mediator ini kurang pas kalau digunakan untuk kata mesites, ya. Nah, dalam bahasa Ibrani istilah pengantara setara dengan penjamin. Dia menjamin bahwa janji perjanjian akan dipenuhi. Dengan demikian, bahasa Ibrani lebih menekankan fungsi keempat, yaitu orang yang berdiri sebagai jaminan dan dengan demikian menjamin pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian tersebut. Nah, Yesus Kristus tidak hanya sebagai pengantara dalam arti bahwa dia menyelesaikan perselisihan antara Allah yang suci, kudus, dan mulia itu dengan manusia yang berdosa. Atau sebagai pembawa damai yang mendamaikan Allah dan manusia yang berdosa. Atau sebagai saksi yang menyatakan adanya perjanjian kesepakatan. Ya. Tetapi yang dimaksud dalam bahasa Ibrani, Yesus adalah penjamin atau jaminan dari perjanjian baru. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 7:22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi Yesus, darahnya itu adalah satu jaminan dari perjanjian yang lebih kuat. Kalau perjanjian lama, darah hewan korban. Tetapi ini darahnya sendiri yang lebih kuat, yang lebih berkuasa untuk pengampunan umat manusia dengan darah pendamaian Yesus Kristus. Yesus adalah pengantara yang lebih besar dan lebih sempurna daripada Musa dan Harun, karena dia melayani di tempat kudus surgawi bukan dengan buatan tangan manusia, Ibrani 8 ayat 2, dan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Ibrani 8 ayat 1-5 dan Ibrani 10 ayat 5-10, Anda bisa baca di rumah. Wajah Musa mencerminkan kemuliaan Allah pada waktu dia turun dari atas gunung Sinai. Anda bisa baca dalam Keluaran 34 ayat 29 sampai seterusnya. Ya. Tetapi Yesus adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Ibrani 1 ayat 3. Musa berbicara dengan Tuhan secara langsung. Tetapi Yesus adalah firman yang adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1:1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dari Yohanes 1. Ya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada orang akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dialah jalan satu-satunya. Dialah pendamai bagi umat manusia yang mau datang kepada Allah. Tanpa Yesus, kita tidak akan sampai kepada Allah. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Esa. Hanya satu pengantara. Tidak ada pengantara lain di atas dunia ini yang bisa mengantarai umat manusia yang berdosa dengan Allah yang suci, kudus, dan mulia itu. Baik itu dia pendeta, rabi, pastor, ya, atau tokoh-tokoh agama lain dimanapun di atas dunia ini, tidak ada. Hanya satu, yaitu Kristus Yesus. Seperti Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Atau dengan kata lain, dan perantaran tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain selain Yesus yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat didamaikan dengan Allah. Puji Tuhan. Galatia 3:20, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja. Jadi Yesus bukan mewakili satu orang, satu suku, satu kaum, satu bangsa, tetapi semua orang. Seperti dalam Ibrani 7:25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi dia sanggup menyelamatkan siapa saja untuk datang kepada Allah melalui dia. Melalui Yesus Kristus. Tidak ada orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Matius 3:16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi lihat, Yesus itu layak. Allah berkenan kepada dia, satu pribadi yang jadi pengantara antara umat manusia yang berdosa, umatnya, dengan Allah yang suci, kudus, dan mulia itu. Sebagaimana Harun, pengantara perjanjian lama, ditahirkan dan dilayakkan dengan sistem korban hewan, dan Yesus sendiri ini berkenan. Allah sendiri yang deklarasikan bahwa dialah yang berkenan di hadapan hadiratnya. Dialah yang berkenan untuk melakukan pendamaian antara manusia dengan Allah. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 15, Ibrani 9. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ayat 24 dari Ibrani pasal 9. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ia ke dalam surga sendiri menghadap hadirat Allah guna kepentingan saudara dan saya, guna kepentingan umat manusia. Baik, sampai di sini mungkin satu gambaran yang menguatkan iman percaya bagi saudara dan saya bahwa kita sekarang ini mempunyai seorang pengantara di dalam kerajaan surga, di hadapan hadirat Allah, yang bekerja untuk mendamaikan saudara dan saya, yang mau menerima dia sebagai pendamai agung saudara dan saya, pendamai yang sempurna bagi umat manusia yang mau menerima dia sebagai juru damai. Katakanlah demikian. Nah, sementara dia bekerja menyelesaikan pendamaian bagi saudara dan saya yang telah menerima dia, tentunya tidak luput dari kesalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara dia bekerja di hadapan hadirat Allah untuk kepentingan saudara saya dan umat manusia yang mau menerima dia sebagai juru damai, sebagai pendamai dengan Allah Bapa, kita sering melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi ia yang setia selalu membela saudara dan saya. Kalau saudara dan saya datang kepada Yesus Kristus, mohon pengampunan, maka dia akan menambahkan saudara dan saya itu dengan adil dan begitu pengasih dan penyayang. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa,
yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kita lihat begitu besar kasih pengantara ini yang mau mendamaikan saudara dan saya. Kalau kita berbuat dosa sekarang, walaupun kita sudah percaya sama dia, kita mohon pengampunan, maka dia akan mendamaikan saudara dan saya. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Puji Tuhan. Kesempatan bagi seluruh umat manusia di atas dunia ini untuk menerima dia sebagai pendamai agung, sebagai juru selamat saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya itu bisa terjadi rekonsiliasi, terjadi perdamaian, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah. Kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita tidak binasa kekal dalam dosa saudara dan saya. Yesus, itulah ungkapan pernyataan kasih Allah kepada saudara dan saya. Bahwa pengantara yang suci, kudus, yang mulia ini, yang berkenan di hadapan Allah, sekarang bekerja untuk kepentingan saudara dan saya, untuk kepentingan umat manusia yang mau menerima dia. Sekali lagi, yang mau menerima dia sebagai pendamai dengan Allah Bapa. Karena tidak ada orang akan sampai dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada orang akan ketemu sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Apa kesimpulan dari pelajaran singkat ini yang sederhana ini bisa menjadi bagian kekuatan iman saudara dan saya? Saya bagikan beberapa poin yang mungkin bisa membantu saudara-saudara. Pertama, Allah berinisiatif mengirimkan Yesus sebagai pengantara buat saudara dan saya. Karena Allah itu kasih, seperti tergambar pada waktu pembebasan bangsa Israel. Allah mau dekat, tidak hanya berfirman kepada Musa, tetapi dia turun di atas gunung Sinai. Masih terlanjur jauh untuk menyatakan kasih Allah kepada bangsanya, bangsa Israel. Dia mau tinggal di tengah-tengah umatnya dengan mendirikan kemah suci Ka'bah, agar kehangatan kasihnya bisa dirasakan oleh umatnya. Demikian juga sekarang. Saudara dan saya menerima Yesus sebagai pengantara agung kita, sebagai juru damai dengan Allah Bapa, dan percaya kepada dia. Dan dia akan mendamaikan saudara dan saya. Karena dia adalah pendamai yang Allah berkenan kepadanya, yang Allah nyatakan kasihnya melalui dia kepada umat manusia, seperti terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16, dan kita sudah baca tadi Matius 3 ayat 16 dan 17. Yesus adalah pengantara yang suci, kudus, dan sempurna, dapat dipercaya karena dia sendiri berkorban untuk jaminan pendamaian dan keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Pengantaran Yesus bukan hanya sebagai penengah atau penghubung, pendamai, mediator, negosiator, saksi, tetapi seorang penjamin yang menjamin bahwa janji-janji perjanjian itu akan dipenuhi. Allah mengatakan bahwa dia berkenan di hadapan hadirat Allah. Dan firman Tuhan katakan sekarang dia bekerja di hadapan Allah untuk kepentingan saudara dan saya. Yesus sebagai pengantara yang sempurna yang merupakan pengharapan yang pasti bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Dialah satu-satunya harapan umat manusia di atas dunia ini yang akan memberikan kedamaian, perdamaian antara pribadi lepas pribadi dengan Allah Bapa yang berada di surga. Tanpa Yesus, kita tidak ada jalan lain untuk dapat berdamai dengan Allah. Yesus pengantara yang berkorban untuk satu kepastian yang mutlak. Sejak dahulu kala, Allah itu tidak berubah sampai kepada selama-lamanya. Bahwa dia memberikan jaminan kepada saudara dan saya melalui kematiannya di kayu salib. Jaminan yang tidak dapat berubah karena jaminan itu adalah darahnya sendiri, bukan darah hewan korban yang merupakan gambaran dari apa yang sebenarnya yang telah Yesus lakukan. Berkorban untuk melakukan pendamaian dengan Allah, agar manusia yang berdosa terjadi rekonsiliasi dengan Allah.
terjadi perdamaian dengan Allah. Sehingga apa? Allah bisa berinteraksi hidup lagi bersama-sama dengan umatnya. Seperti pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh dalam dosa. Di mana Allah sering berkomunikasi, berinteraksi langsung dengan mereka. Dan pada saat ini dia melakukan pengantaran perdamaian di hadapan Allah dalam kerajaan surga. Apabila itu sudah selesai, maka dia akan menjemput umat-umatnya, orang yang percaya, yang mau menerima dia sebagai pengantara pendamaian untuk bertemu dengan Allah Bapa, untuk masuk dalam kerajaan surga. Dan itu menjadi suatu berkat bagi saudara dan saya yang mau menerima dia sebagai juru selamat pribadi, pengantara pendamaian dengan Allah Bapa. Demikian rangkuman singkat pelajaran Alkitab pada saat ini. Semoga ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus.